Oke, aku udah ditemenin sama Zafira di sini. Zafira ini alumni dari psikologi UGM yang mau siap-siap berangkat ke Melbourne untuk lanjut S2 gitu ya di bidang environment. Jurusannya tadi apa education and social change. Menarik banget nih. Good luck Zafira, makasih udah Kasih. mau ikutan mainan kartu nih sebelum berangkat. Mhm. Aku ini dulu tembak dulu ikutan dikoreksi gitu ya. Ini aku pilih kartunya random aja ya. I Mhm. don't know what will happen next, we'll see. Oke. Oh, menarik nih. Mengapa kamu tanda dalam kurung tidak berolahraga, jelaskan. Kamu termasuk yang olahraga apa nggak berolahraga, Zafira? Kok olahraga? Olahraga, oke. Berarti mengapa kamu berolahraga? Oke, kenapa aku berolahraga? Mm-mm. Sebenarnya karena itu sih faktor kesehatan ya pasti. Jadi dulu tuh pernah apa ya berada di masa yang terpuruk gitulah kayak pas terutama pas pandemi COVID kan. Jadi kayak em, makan banyak banget, terus akhirnya kok ngeliat di cermin tidak menyenangkan gitu ya bagi diriku sendiri gitu, dan aku juga ngerasa kok nafasnya udah mulai berat, moodnya mulai berantakan dan sebagainya gitu. Terus akhirnya konsultasi tuh sama beberapa teman, dan kebetulan ada teman juga kan ahli gizi anak FK KMK gitu. Jadi kayak disaranin gitu buat seenggaknya olahraga gerak-gerak itu 30 menit sehari gitu. Mm-mm. Kan kalau misalnya mau pas pandemi kan nggak bisa keluar ya, jadi pakai YouTube aja gitu. Jadi akhirnya dari situ mulai berolahraga, dan rasanya pas awal tuh berat banget walaupun kayak nggak pakai alat sama sekali gitu kan. Tapi Mm-mm. kayak gerakan-gerakannya tuh kayak kok susah ya, padahal di YouTube tuh kayaknya gampang banget Ini gitu. olahraganya apa sih kalau boleh tahu? Yoga atau apa? Kayak yang Senam senam-senam gitu? gitu loh Mbak, senam Heeh. HIIT, senam yoga juga ada gitu-gitu. Mm-mm, mm-mm. Jadi awal mulanya dari pas pandemi itu sih, jadi kayak pengen improving lifestyle sama health gitu. Terus apalagi ya? Kalau buat sekarang pengen persiapan winter di Australia sih. Jadi kayak Mm-mm. kan harus fisiknya kuat ya biar tidak masuk angin, dan harus menjelaskan masuk angin di Australia itu kan agak susah ya, Mbak. Mm-mm, mm-mm, Ya mm-mm. gitu deh kalau buat senang olahraga gitu. Oke, tapi ini apa? Jadi kamu sampai sekarang olahraganya apa tipenya? Sama semua yang di dalam rumah gitu modelnya? Iya mostly indoor sih, tapi kalau dulu kan lebih ke arah home workout kayak kok nge-gym salah. Home workout dari YouTube kayak misalnya channelnya Emmy Wong atau Ellen Hanafi gitu-gitu. Kalau sekarang karena lagi cukup luang ya Mbak, jadi nyoba nge-gym gitu. Mm-mm. Apa yang bikin kamu ini apa ikutan gym, olahraga di gym? Pertama pengen ngejar target itu apa namanya? Target berat badan ideal. Jadi kalau sekarang tuh masih masih kurang ideal lah jadi intinya. Jadi pengen fokus ke sana gitu. Jadi habis itu juga pengen persiapan fisik buat perbedaan iklim yang di luar negeri gitu, sama eh pengen preventif penyakit aja sih, soalnya dulu pas S1 sempet sakit parah dan ganggu akademik juga kan, jadi kayak pengen prepare aja gitu. Heeh. Oke, jadi kalau sekarang kamu kayaknya apa namanya seneng apa bukan seneng sih apa mau mulai olahraga itu karena faktornya kesehatan ya, Hmm, isunya ya. ya. Oke. Terus mungkin kalau apa kalau dari aku sih ya aku tuh pengen penasaran juga sih menurutmu sendiri nih sebenarnya tuh olahraga tuh penting gak sih gitu bukannya kayak kita tuh sehari-hari juga sebenarnya udah beraktivitas gitu ya Hmm. terus menurutmu olahraga tuh hal yang sifatnya ini gak sih kayak sebenarnya dibuat-buat komersil aja gitu karena kalau Hmm. olahraga tuh kan sebenarnya ada banyak
apa Iya, iya, iya. banyak barang produk-produk yang bisa dijual kayak kamu harus ikutan Tahu, yoga, tahu. harus ikut gym gitu kan. Iya, Terus iya, kayak betul. pernah nggak sih ngerasa kayak oh udah ikutan gym nih tapi segini-gini aja nih kayak nggak berubah-berubah gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Sempat mikir kayak gitu juga sih, kayak ini kira-kira gym scam nggak ya, gitu-gitu. Mm-mm. Terus aku rasa olahraga tuh masih penting, tapi emang dari seiring berjalannya waktu tuh pola olahraga tuh berubah. Jadi kayak menurut aku sebelum kayak adanya mesin-mesin yang indoor, terus juga pokoknya kayak perkembangan teknologi gitu kan, orang-orang masih sering berkegiatan di luar kan, kayak misalnya mungkin jadi kuli atau terus juga kegiatan fisik yang lainnya gitu kan. Orang kan lebih nggak sedentary gitu kan, Mbak. Jadi menurut aku emang kayak bisnis gym maupun olahraga yang dikomersialisasikan itu belum bisa pas itu. Dan ya kalau sekarang kan memang polusi udah di mana-mana karena adanya kendaraan, terus juga pencemaran udara yang lainnya. Jadinya perlu ada fasilitas tertentu yang emang indoor gitu, dan melindungi orang-orang dari polusi itu biar kesehatannya pas olahraga itu terjaga dan bisa optimal gitu. Gitu sih, Iya. kayak lebih ke arah perbedaan perbedaan kondisi yang malah menimbulkan peluang bisnis gitu, Mbak, jadinya. Mm-mm, iya kan. Jadi Heeh. sekarang tuh ya di satu sisi sebenarnya kalau ada bisnis tapi yang untuk kesehatan, untuk membuat orang bugar, menurutku bagus sih ya gitu kan. Karena satu sisi bisnisnya itu juga akhirnya mendorong orang untuk punya gaya hidup yang lebih sehat gitu kan. Cuman kan takutnya nih, khawatirnya bisa aja kan kita berpikir kayak ya jangan-jangan yang bisa olahraga tuh hanya orang-orang yang punya uang. Benar-benar semakin mahal kesehatan tuh sekarang Iya tuh. sih. Heeh. Kan buat Soalnya menghirup udara aja sekarang butuh air purifier dan sebagainya, kan agak sedih gitu. iya. Belum belum kalau misalnya kita bicara, aku nggak tahu sih ya, kayak zaman mbahku dulu lah gitu ya, atau mungkin zaman orang tuaku, tapi dulu tuh kayaknya nggak ada tuh obrolan, ayo olahraga gitu, kayak nggak ada deh, karena kayaknya sehari-harinya kan udah Jalan beraktivitas gitu. tiap Aku hari. merasa, ya nggak sih, kayak olahraga ini jangan-jangan sifatnya yang ya baru-baru sekarang aja gitu, ada dibuat-buat Mhm. gitu. Iya, 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 iya. Kalau dari aku sih mungkin nggak tahu ya, mungkin aku sebagai anak psikologi ngelihat dari sisi pola asuh juga ya, Mbak. Jadi Mm-mm, kan mungkin mm-mm. sekarang orang tua lebih banyak memberikan gadget gitu kan, instead of mengajak anaknya Bermain di beraktivitas luar, fisik gitu. Jadinya yes, kayak yes. kebiasaan gitu. Eee, Mm-mm, dibiarin main HP, terus jadinya keterusan tidak banyak beraktivitas fisik di luar, dan akhirnya kebawa sampai dewasa dan ya jadinya begitu gitu. Dan di sisi lain kan karena emang agak hook gitu ya sama gadget, kan jadinya kadang makanannya juga nggak teratur kan, jadi malah mm-mm. asupan gizinya nggak oke, jadinya lemaknya yang tidak bagus untuk masuk tubuh dan sebagainya gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, ini menarik sih. Tadi berarti kalau aku nggak salah tangkap, dirimu mengidentifikasikan dirimu sebagai Gen Z ya? Iya, iya, iya. Heeh. Ya, part of Gen Z lah ya, atau apa milenial? Nggak, Gen Z, Gen Z. Oke, Gen Z. Nah, ini aku penasaran sih, pengen tahu lebih lanjut kayak kalau Gen Z itu sekarang tuh kayak olahraga apa sih yang lagi disenengin gitu, yang lagi ngetren gitu. Sebenarnya tergantung orangnya juga sih, Mbak. Jadi kalau misalnya orang yang nyari awal-awal gitu ya, on a budget, Mm-mm. biasanya kalau yang cewek-cewek biasanya YouTube dulu, YouTube kayak Chloe Ting atau Amy Wong gitu-gitu. Jadi kayak beli yoga mat, habis itu nanti senam di situ atau Zumba bahkan gitu biasanya. Jadi kayak ikut kelas-kelas
kelas-kelas buat pound fit atau zumba gitu kalau misalnya yang cewek. Kalau misalnya yang cowok biasanya lari atau futsal gitu. Kalau aku lihat Mhm. biasanya. Oke. Tapi kamu ngelihat ini juga nggak sih perkembangan kan, apa, Gen Z itu sangat identik dengan digital native ya, kayak Hmm. dari E-sports. lah dari lahir tuh udah apa, apa, terbiasa gitu ya dengan internet, sosial media gitu. Hmm. Em, aku ini aja sih, aku nggak tahu, tapi kayak kalau misalnya ketika kamu olahraga gitu, tipenya ini nggak sih, kayak sharing gitu di sosmed, atau malah justru nggak mau sharing hal-hal yang sifatnya pribadi gitu. Aku biasanya enggak sih, kecuali kalau misalnya emang kayak lagi jogging atau lari, biasanya nanti kayak ada track gitu kan, Strava Mhm. gitu. Nah, nanti tuh bakalan di-share, "Oh, pace aku udah sampai segini, aku udah improve nih," gitu. "Oh, aku lagi lari sama teman aku nih di sini," gitu. Terus kayak ada pemandangan-pemandangan cakep yang di misalnya Tambak Boyo gitu atau di Mhm, mhm, GBK gitu. Kan mhm. itu view yang menarik gitu kan, jadi ya upload gitu. Tapi kalau misalnya kayak nge-gym atau olahraga sendiri di rumah, gitu enggak sih. Oke, jadi yang di-share tuh justru achievement ya. Kalau nggak Ya, achievement, achievement. yang diobservasi. Jadi bukan yang selfie aku lagi jogging nih, kayak gitu ya. Hmm. Itu generasiku banget kayaknya. Nah, ini terakhir sih nih Zafira, aku mau nanya. Let's say aku mau buka bisnis olahraga gitu. Buka bisnis olahraga. Terus aku mau nargetin teman-teman Gen Z nih jadi customer aku, calon customer. Menurutmu tuh bisnis olahraga apa nih yang bakal rame gitu buat teman-teman Gen Z? Bisnis olahraga yang nggak capek tapi bisa nurunin berat badan. Ya, ya, gitu. Itu langsung rame ya pasti ya. Itu mah Iya. kayaknya yang sedot lemak gitu gak sih? Tapi apa mungkin kalau itu kan mungkin yang terlalu ini lah ya, Iya, terlalu kayak instan agak ide banget ya, ya. utopis. Oh, oh, oh. Yang Hmm. lebih inilah, bisnis yang kayak gimana? Apakah indoor kah, outdoor kah, atau aku kayak bikin ini aja, apa namanya, Hmm. video olahraga aja di kontenin, dibikin video gitu. Apa Hmm. yang menurutku tuh kayak Gen Z tuh, atau kamu misalnya kamu sendiri tuh misalnya kayak kamu nyarinya di mana sih gitu kalau mau olahraga gitu? Biasanya kalau yang masih awal-awal gitu ya, biasanya banyak kayak mau mulai mulai berolahraga gitu, lebih ke arah konten YouTube video gitu sih, kayak tutorial olahraga gitu, gitu sih yang Oh di-upload gitu. di YouTube atau mungkin aplikasi fitness gitu yang kayak ada tutorial gerakan-gerakannya gitu. Mm-mm. Oke. Kalau tutorial yang kayak gimana yang kamu suka atau yang kamu ikutin? Bentar, kayaknya aku dulu pernah sih kayak pakai Vita app gitu atau apa gitu. Mm-mm. Mmm, Selain ada tutorial gerakannya, mungkin kayak ada penjadwalannya gitu ya, kayak ada kalender kalau, jam segini olahraganya yang bagian kaki atau bagian tangan atau bagian mana gitu. Jadi kayak kita tuh ada tracker-nya gitu, ada pengingat. Oh, menarik sekali ini. Iya sih, karena aku jadi ini ya, yang aku pahami jadinya Gen Z kan deket sama apa, gadget gitu ya, teknologi gitu. Jadi everything is sebenarnya tuh connected ya. Kalian kayak kalau misalnya olahraga tuh pengennya yang diingetin, ini udah berapa kilo, udah berapa kalori, gitu-gitu nggak sih, di track gitu Iya ya benar. modelnya. Dan nanti mungkin dibikin kayak gamification gitu ya. Oh, kamu udah Mhm. lari 1 kilo, Iya, dapat bintang kayak apa ada gitu achievement-nya kali. gitu, heeh. Oh, menarik, menarik. Menarik sih ini idenya. Berarti kan melihat olahraga, ini kayaknya yang lagi berkembang juga ya, saya ingatku. Olahraga digabungin sama game gitu kan. Kayaknya sekarang kan Mhm. juga, apa sih yang aku pernah lihat di mana ya, di YouTube apa ya, apa video.
VR gitu kan, virtual reality, tapi olahraga gitu kan. Oh. Jadi Oh, mereka kayak ceritanya mungkin lagi sambil di treadmill terus kayak dikejar zombie gitu ya? iya, kayak gitu. Atau yang lagi main tenis tapi sebenarnya cuma megang raket doang, ininya Ah, apa ya, ya, ya. virtual gitu ya. Kayak mungkin modelnya gitu ya sekarang ya. Tapi sedihnya kayak itu semakin kehilangan public outdoor space gitu nggak sih, Mbak? Nah, itu juga kan. Karena aku juga concern kayak lagi-lagi ya, balik lagi ke isu sebelumnya, jangan-jangan olahraga hanya berlaku untuk yang punya uang aja gitu kan, yang bisa beli alat VR gitu kan. Sementara yang cuman modalnya lapangan ya mau nggak mau akhirnya ya apa pilihnya jalan-jalan pinggir jalan gitu kan. Public space-nya kurang ya, tempatku juga Hmm. masih kurang banget sih public space buat olahraga itu. Udah Mm-mm. gitu kadang kan kalau lapangan doang panas juga ya, Ya, panas. apalagi di Jogja Climate sekarang ini. change. Climate change. Iya. Oke, thank you banget ya Zafira udah ngobrol-ngobrol hari ini tentang olahraga. Hmm. Sukses buat sekolahnya. Mungkin nanti kita bisa main kartu ini lagi pas kamu di Melbourne ya. Iya, amin, amin, amin. Oke, aku tutup dulu ya.